Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muda semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran IPS dan kali ini kita akan coba bahas tentang satu tema tentang bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu. Kemudian yang kedua, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Yang ketiga, perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Dan yang keempat adalah perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Dan kita akan bahas satu persatu dari bentuk perubahan sosial ini. Bentuk dari perubahan sosial yang pertama adalah perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial berdasarkan waktu bisa kita lihat yang pertama adalah perubahan sosial yang bersifat lambat atau evolusi. Perubahan evolusi merupakan perubahan yang membutuhkan waktu yang lama untuk terjadi karena harus melalui tahapan-tahapan dari sederhana menjadi maju. Misalnya saja adalah yang terjadi pada suku anak dalam atau suku Kubu yang ada di Jambi. Dari primitif kemudian mulai mau menerima perubahan yang berasal dari luar. Kemudian perubahan sosial berdasarkan waktu yang kedua adalah perubahan sosial yang terjadi secara cepat atau revolusi. Revolusi adalah perubahan yang berlangsung dengan sangat cepat. Contohnya saja adalah perubahan yang pernah mengubah wajah dunia adalah revolusi industri di Eropa, tepatnya di Inggris pada tahun 1760 sampai dengan 1850. Meskipun memerlukan waktu yang lama, perubahan sistem produksi tanpa mesin menuju ke sistem produksi menggunakan mesin di Inggris tetap disebut sebagai sebuah revolusi. Selanjutnya, kita akan bahas bentuk perubahan sosial yang kedua, yaitu perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat. Perubahan ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama adalah perubahan yang direncanakan atau planned change. Merupakan perubahan-perubahan yang dilakukan atas dasar perencanaan yang matang dari pihak-pihak yang memang menginginkan perubahan itu terjadi. Misalnya saja adalah diputuskannya kebijakan desentralisasi yang menggantikan keputusan sentralisasi. Kemudian yang kedua adalah perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change, merupakan perubahan sosial yang ada di luar jangkauan atau kehendak dari masyarakat. Misalnya saja adalah relokasi seluruh masyarakat suku anak dalam yang ada di Jambi dan Riau yang diakibatkan karena kebakaran hutan di Sumatera, yang memaksa mereka untuk pindah meninggalkan tempat tinggal mereka ke tempat tinggal yang baru. Sahabat muda semua, kemudian kita bahas yang ketiga adalah perubahan sosial berdasarkan pengaruhnya. Yang pertama, perubahan sosial yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak menyangkut seluruh unsur masyarakat dan tidak mengubah lembaga sosial yang ada di lingkungan sosial tersebut. Misalnya saja adalah perubahan mode pakaian atau gaya rambut yang dilakukan oleh seseorang tidak berpengaruh besar terhadap lingkungannya. Kemudian yang kedua adalah perubahan sosial yang pengaruhnya besar. Perubahan yang menyangkut masyarakat secara luas dan membawa pengaruh yang sangat berarti bagi kehidupan sosial. Misalnya saja adalah perubahan sosial besar, yaitu pergeseran dari masyarakat agraris ke masyarakat industri, atau dari masyarakat pertanian menuju kepada masyarakat industri. Sahabat muda semua yang hebat-hebat dan keren-keren, selanjutnya kita akan bahas bentuk perubahan sosial yang terakhir adalah perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Karena setiap perubahan yang terjadi itu bisa berdampak baik dan berdampak buruk. Yang pertama adalah perubahan sosial progres.
merupakan perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Misalnya saja adalah pembangunan listrik hingga masuk ke pelosok desa dan semakin canggih dan berkembangnya teknologi yang memudahkan aktivitas manusia dalam menjalankan kegiatannya sehari-hari. Kemudian, perubahan sosial berdasarkan arah perkembangannya. Yang kedua adalah perubahan sosial regres, merupakan perubahan sosial yang menuju kepada kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Misalnya saja adalah adanya terorisme dan pengeboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan tentunya dapat merusak sarana dan prasarana serta infrastruktur yang dimiliki oleh masyarakat. Oke, sahabat muda semua, demikian pembahasan kita tentang bentuk perubahan sosial. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, pantang menyerah dalam meniti jalan ilmu yang penuh dengan keterbatasan, yaitu pada masa COVID-19. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.